Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jabal Nur, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang rekayasa perangkat lunak. Perangkat lunak atau software adalah kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Perangkat lunak ini merupakan catatan bagi mesin komputer untuk menyimpan perintah maupun dokumen serta arsip lainnya. Dan yang kedua, definisi rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak adalah pengubahan perangkat lunak itu sendiri guna mengembangkan, memelihara, dan membangun kembali dengan menggunakan prinsip rekayasa untuk menghasilkan perangkat lunak yang dapat bekerja lebih efisien dan efektif untuk pengguna. Yang ketiga, definisi rekayasa perangkat lunak. Pertama, dapat terus dirawat dan dipelihara. Yang kedua, dapat mengikuti perkembangan teknologi. Yang ketiga, dapat mengikuti keinginan pengguna. Dan yang keempat, efektif dan efisien dalam menggunakan energi dan penggunaannya. Yang kelima, dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Tentang studi kelayakan. Studi kelayakan dalam rekayasa perangkat lunak adalah langkah awal yang penting dalam siklus pengembangan perangkat lunak. Tujuan studi kelayakan adalah untuk menilai apakah suatu proyek perangkat lunak layak untuk dilanjutkan atau tidak. Kelayakan ini dapat dilihat dari beberapa aspek yang mencakup aspek teknis, ekonomi, operasional, jadwal, dan hukum. Baiklah, saya akan membacakan tugas saya tentang perangkat lunak. Perangkat lunak, menurut Otoritas Jasa Keuangan, perangkat lunak yang sering disebut sebagai software adalah program komputer beserta pedoman penggunaannya yang siap digunakan untuk dipakai. Yang kedua, apa itu perangkat lunak? Perangkat lunak yang juga dikenal sebagai software adalah kumpulan data elektronik yang berfungsi dalam komputer atau perangkat elektronik lainnya. Yang ketiga, fungsi perangkat lunak adalah memproses data atau instruksi perintah hingga mendapat hasil atau menjalankan sebuah perintah tertentu. Yang keempat, sejarah perangkat lunak. Perangkat lunak pertama kali diperkenalkan pada pertengahan abad ke-19 oleh seorang matematikawan dan ilmuwan komputer Inggris bernama Charles Babbage. Babbage adalah orang yang merancang mesin analitik ini tidak pernah dibangun selama hidup Babbage. Konsepnya sangat revolusional. Pada tahun 1935, seorang matematikawan dan ilmuwan komputer Inggris lainnya. Yang kelima, macam-macam perangkat lunak. Yang kelima, macam-macam perangkat lunak. Yang pertama, perangkat lunak sistem operasi. Yang kedua, perangkat lunak aplikasi. Yang ketiga, perangkat lunak pemrograman. Yang keenam, contoh perangkat lunak. Yang pertama, perangkat lunak sistem. Yang kedua, perangkat lunak browser. Yang ketiga, Microsoft Office. Yang keenam, perangkat lunak desain grafis adalah alat yang digunakan untuk membuat grafik
ilustrasi dan desain visual. Mereka sangat berguna bagi seniman, desainer grafis, dan desain visual. Yang ketujuh, rekayasan perangkat lunak telah berkembang sejak pertama kali diciptakan pada tahun 1940-an hingga kini. Yang kedelapan, perancangan perangkat lunak adalah disiplin manajerial dan teknis yang terkait dengan pembuatan dan pemeliharaan produk perangkat lunak secara sistematis, termasuk pengembangan dan mengidentifikasi yang dilakukan pada waktu yang tepat dan dengan mempertimbangkan faktor biaya. Yang kesembilan, peran perangkat lunak, yaitu seperti untuk menyediakan sistem operasi dan berbagai sistem pendukung lainnya di dalam komputer. Yang kedua, mengukur kinerja hardware yang terdapat dalam komputer agar bisa menjalankan secara lebih simultan. Baiklah, saya akan membacakan tugas kedua saya, yaitu yang pertama, mengapa setiap jenis kelayakan penting dalam tahap perencanaan proyek. Karena studi kelayakan adalah langkah awal yang penting dalam memulai bisnis baru ini. Pemeriksaan terperinci mengenai apakah usaha bisnis yang diusulkan akan berhasil atau tidak. Studi kelayakan bertujuan untuk memberikan informasi yang akan membantu pemilik bisnis membuat keputusan tentang usaha baru mereka. Baiklah, yang kedua, tantangan dan hambatan studi kelayakan. Yang pertama, kurang teliti. Yang kedua, informasi dan data yang dipakai tidak lengkap. Yang ketiga, tidak objektif. Yang keempat, salah melakukan perhitungan. Yang kelima, pelaksanaan pekerjaan yang salah. Yang keenam, faktor kesengajaan. Yang ketiga, cara mengurangi hambatan dan studi kelayakan. Yang pertama, membuat rencana. Yang kedua, membuat perencanaan manajemen risiko. Yang ketiga, training perencanaan risiko usaha. Yang keempat, memperbaharui strategi manajemen risiko. Yang kelima, menjalankan rencana bisnis. Yang keenam, finalisa kebutuhan pasar. Yang ketujuh, menyelesaikan modal usaha. Baiklah, itulah tugas dari saya. Jika ada kesalahan atau kurang lengkap, mohon dimaafkan. Terima kasih.